Halo netizen yang budiman. Roda kehidupan itu berputar, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana kadang kita semua bisa beraktivitas baik-baik saja, namun kadang juga kita harus menjaga diri dari aktivitas sosial. Nah, menyikapi hal itu, saat ini kita semua tengah menghadapi polemik COVID-19. Dan sekarang saya bersama dengan tenaga kesehatan yang akan mengupas lebih lanjut terutama tentang fenomena COVID-19 di Kabupaten Barito Timur ini. Oke Pak, boleh perkenalkan dirinya Pak? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ignatius. Saya perawat di Puskesmas Tamyang Layang. Oke, nah kita langsung nih, karena ini sesuatu yang sangat pelik ya Pak ya. Ya. Walaupun demikian, banyak masyarakat yang katakanlah juga masih meremehkan tentang hal ini. Betul sekali. Jadi pertama-tama untuk mengawali obrolan kita pada hari ini, boleh dong Bapak menyampaikan sudah separah apa sih fenomena COVID-19 di kabupaten kita ini? Baik, ini memang sangat baik sekali ya, bagus sekali topik ini, karena sampai sekarang kita perlu sadari bahwa Barito Timur itu sekarang sudah zona merah. Nah, kenapa disebut zona merah? Karena sudah ada satu orang pasien kita yang positif pemeriksaan laboratorium terkonfirmasi corona. Ini makanya sekarang sudah zona merah kita untuk Barito Timur sendiri. Nah, ini kemudian juga yang mirisnya sampai sekarang untuk perilaku masyarakat masih belum berubah. Perilaku masyarakat dengan anjuran pemerintah social distancing sampai hari ini kita masih bisa lihat bebas, banyak berkeliaran di jalan-jalan, masih kadang-kadang berkumpul ya, itu masih banyak sekali. Nah, ini yang perlu kita berikan edukasi ke masyarakat, bagaimana sih cara kita untuk menghadapi serangan dari pandemi corona ini. Oke, saya masih penasaran soal sebenarnya seberapa cepat sih virus ini menyebar Pak, karena kan sekarang dari info yang kita dapat sudah ada yang positif ya. Dan yang positif sekarang kan pastinya sudah buru-buru diisolasi kan, mendapatkan perawatan khusus. Namun dari satu orang yang positif ini, apakah secepat itukah virusnya menyebar ke orang lain, seberbahaya itukah penyebarannya gitu Pak? Ya, baik, begini. Jadi kalau untuk penyebaran virus sendiri yang kita ketahui ya secara ilmu medis ya, dari pertama kali ditemukan pada 31 Desember 2019 ya di Wuhan, Cina, sekarang itu sudah menyebar hampir ke 192 negara ya, 192 negara termasuk Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri kasusnya sudah lebih dari 2000 kasus, hampir ke 3000, dan yang meninggal itu sudah 200-an ya, 200-an jiwa. Nah, untuk Bartim sendiri Kalimantan Tengah itu hampir 20 kasus dan Bartim itu 1 kasus yang positif. Nah, penyebarannya bagaimana? Iya, sangat cepat sekali ya, karena dia positif ya, orang yang positif itu bisa langsung menyebarkan ke orang lain dengan cara kontak fisik ya, kontak fisiknya yang bagaimana? Yang pasien positif itu apabila dia batuk, bersin, itu terkena dari misalnya wajah ya, mata ya, selaput lendir di mata, selaput lendir di hidung dan mulut. Nah, itu jalan masuk kuman untuk menyebar dan masuk ke tubuh manusia dan menyebabkan orang lain juga positif itu. Nah, seperti itu. Berarti cepat sekali ya? Betul. Jadi kalau misalkan nih orang yang positif itu menyebarkan sebegitu cepat, maka hal-hal yang harus kita lakukan untuk menghindari itu sebenarnya apa aja gitu, selain tentunya sekarang social distancing, lockdown, kemudian pakai masker gitu. Apalagi nih yang bisa kita lakukan? Iya, baik. Kalau untuk penyebarannya sendiri tadi ya, pencegahan dan penyebaran, kita perlu ketahui dulu bagaimana sih virus ini menyebar. Kita tadi sudah tahu ya, kita sudah tahu bahwa dia secara langsung bisa melalui cairan batuk ya, cairan batuk yang menyebar dari orang yang positif kepada orang yang sehat atau orang yang sakit sehingga dia menjadi positif. Nah, selain itu juga melalui kontak tidak langsung. Kontak tidak langsung ini perilaku ya, masalah perilaku. Jadi misalnya kita batuk, tidak menerapkan etika batuk, misalnya batuk sembarangan ya. Kemudian juga kita menutup mulut pada saat batuk ya, kemudian tangan yang sudah terkontaminasi virus tadi kita bersalaman dengan orang lain ya, atau juga misalnya kita menyentuh benda-benda di tempat umum yang memiliki kemungkinan juga disentuh oleh orang lain, maka itu adalah sumber transmisi
virus tersebut. Makanya dengan tingkat kepadatan yang tinggi seperti Jakarta itu sangat mudah sekali penyebarannya karena beribu-ribu orang lewat pada saat yang sama ya. Kemudian berpindah, dia membawa ini ya, satu orang akan membawa virus ini kemana-mana. Nah, cara yang paling mudah sampai sekarang yang dianjurkan pemerintah itu adalah cuci tangan pakai sabun ya. Setiap kita habis melakukan sesuatu tindakan, setiap habis kita melakukan satu kegiatan, kembali ke rumah ataupun juga mau melakukan sesuatu, sebelum memegang wajah kita, tolong cuci tangan pakai sabun. Itu yang paling mudah dilakukan sebetulnya sekarang ini. Artinya lebih baik kita menerapkan itu daripada kita semua terjebak histeria massal ya. Karena kan Betul, sekarang iya. saya terutama di media sosial itu Iya. melihat masyarakat lebih banyak paranoid. Kemudian ya seperti yang saya katakan tadi, histeria massal bahwa sebegitu takutnya gitu kan, tapi masih berkeliaran dan segala macam. Itu berarti sesuatu perilaku yang bisa dikatakan kurang tepat ya. Betul. Nah, kemudian dari teman-teman tenaga kesehatan sendiri sebagai salah satu petarung dalam hal ini ya, salah satu tentara yang berperang dengan ini, seberapa besar sih rasa dilema atau rasa khawatirnya baik untuk diri sendiri maupun ke keluarga? Iya, baik. Ini yang sangat menarik ya, kita selalu disebut nih ya, petugas kesehatan, tenaga kesehatan itu adalah petarung di garda terdepan. Iya, Selalu seringkali seperti itu. Iya, seringkali disebutkan seperti itu dan itu memang tidak salah, benar ya. Tetapi kita perlu ingat ada dua bagian yang bisa kita ambil bagian nih. Bagian pertama adalah penanganan dan bagian kedua adalah pencegahan. Nah, untuk penanganan, petugas kesehatan adalah garda terdepan, benar ya, karena kamilah orang yang pertama menangani, berhadapan dan kontak langsung dengan pasien-pasien yang dicurigai COVID-19 ataupun yang sudah terkonfirmasi COVID-19. Nah, ini akan meningkatkan resiko kami ya juga tertular karena kontak erat, kontak langsung ya. Jadi selain itu juga kami juga punya potensi untuk menularkan ke orang lain. Iya, betul ya, ke orang lain, keluarga kami juga. Nah, inilah yang sebetulnya banyak tidak dipahami oleh masyarakat ya, banyak tidak dipahami oleh masyarakat sehingga perilaku masyarakat tidak berubah. Padahal dalam teknis pencegahan yang garda terdepannya bukan petugas kesehatan malah, tetapi masyarakat itu sendiri. Nah, dengan cara apa? Yang pertama yaitu menuruti anjuran pemerintah ya, jaga menuruti social distancing, kemudian physical distancing ya, kemudian tidak sok ego sok ego kan banyak nih sekarang yang katanya kita beriman sama Tuhan kan sering kita lihat kemudian itu sok kuat gitu, sok kesulit kuat sekali gitu. Memang benar ada beberapa penelitian mengatakan bahwa ini hanya fatality case rate-nya sekitar 4% atau berapa persen. Nah, itu kan statistik ya. Kita tidak tahu yang namanya statistik kena siapa kan kita nggak tahu. Bisa kena kita, bisa kena Anda atau orang lain juga bisa kena. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga diri kita supaya tidak terbawa ke dalam pusaran virus corona ini gitu. Pusarannya bagaimana di situ dia menyebar, di situ dia memberikan efek penularan dan akhirnya nanti mengakibatkan kita sakit. Mungkin saya agak melenceng sedikit nih pembicaraannya gitu. Saya pengen memainkan sedikit drama di sini. Sekarang kan bukan cuma masker yang langka, hand sanitizer juga langka kan. Artinya di Bartim sendiri juga saya belum melihat gitu. Maafkan kekurangtahuan saya belum melihat para tenaga kesehatan menggunakan APD yang lengkap. Tidak selengkap itu. Nah, dari fakta ini, andai saya seorang PDP misalnya. Kemudian saat saya ditangani oleh tenaga kesehatan dan menuju isolasi, saya berontak. Dengan alasan saya berontak dengan kata-kata seperti ini. Saya sekarang baru PDP, bukan positif, tapi saya tidak tahu tiba-tiba setelah saya ditangani oleh tenaga kesehatan yang tidak menggunakan APD lengkap, jangan-jangan saya malah tertular dari para tenaga kesehatan gitu. Andai kata saya punya pemikiran seperti itu, salahkah? Ya, kalau berpikiran seperti itu sebenarnya tidak salah ya, tidak salah. Tetapi yang perlu kita
perhatikan lagi adalah PDP itu sendiri ya, PDP itu sendiri. Ketika seseorang dikatakan itu dia sudah PDP, berarti dia sudah memiliki gejala ya, gejala. Jadi ada demam lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian ada gejala-gejala di saluran pernapasan seperti batuk, nyeri tenggorokan atau sesak. Nah, kemudian dia juga memiliki riwayat perjalanan dari wilayah transmisi lokal atau wilayah terjangkit, atau dia memiliki kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi positif virus corona. Nah, makanya dia disebut dengan PDP dan perlu mendapatkan perawatan di rumah sakit. Nah, jadi kalau misalnya dia tidak memerlukan perawatan, ada gejala ya, itu mungkin baru ODP saja, pengawasan. Jadi diisolasi, di karantina mandiri, ya, diisolasi di rumah. Nah, berkaitan dengan petugas kesehatan yang tidak memakai APD lengkap tadi, sebetulnya yang beresikonya malah petugas kesehatannya, petugas kesehatannya yang beresiko. Jadi bukan pasiennya yang beresiko, tetapi petugas kesehatannya yang beresiko. Karena apa? Ketika seseorang sudah dikonfirmasi, sudah ditetapkan sebagai ODP atau PDP, dia memiliki potensi ya untuk positif corona ya, untuk memiliki potensi positif virus corona. Karena tidak sembarangan kita menyebut seseorang itu ODP, PDP, karena ini berhubungan nanti dengan stigma sosial ya. Stigma sosial pasti orang menjauhi nih orang-orang yang sudah disebut seperti itu. Nah, kembali ke resiko tadi, inilah yang perlu teman-teman ketahui, sobat-sobat ketahui, yang paling beresiko tenaga kesehatan. Ya, kenapa? Pada saat misalnya nih yang PDP tadi batuk ya, kita tidak menggunakan APD yang lengkap, itu bisa ya. Kita contohkan saja begini. Oke lah, minimal dia punya masker, ya, punya masker. Tetapi dia tidak pakai kacamata, dia tidak pakai penutup rambut, dia tidak memakai baju hazmat ya, baju untuk perlindungan ya, tidak pakai sarung tangan. Ketika batuk pasien tersebut menyebar ya, sekali batuk kan berjuta-juta virus nih, berjuta virus terbang di sekitar lingkungan pasien dalam jarak 1 meter sampai 1,5 meter. Petugas kesehatan berada dalam rank tersebut. Virus itu bisa lengket di mana saja. Nah, apabila kita menyentuh, kemudian petugasnya lupa, garuk hidung, garuk mulut atau garuk mata, maka ini bisa jadi masuk. Nah, itu. Ya. Kalau APD sendiri di Bartim udah lengkap nggak sih? Kalau di Bartim sedang diusahakan lengkap, tetapi sekarang kalau jujur di beberapa sarana fasilitas kesehatan kayak puskesmas itu masih belum ya? Iya, masih belum. Jadi teman-teman di puskesmas banyak yang mengeluh juga, kemudian juga ini menggunakan kreativitas sendiri, menggunakan misalnya membuat face shield itu menggunakan plastik ya, kemudian juga ada yang sampai bikin dari botol Coca-Cola segala macam. Nah, ini untuk usaha dan upaya supaya jangan sampai petugas kesehatannya juga kena, karena bahaya kalau petugas kesehatannya kena, yang merawat yang sakit nanti siapa? Karena di sisi lain kita juga punya tenaga kesehatan yang terbatas kan kalau di Bartim kan. Kalau misalkan yang ada terkena dan yang dikhawatirkan itu kan semua orang punya kerabat dan keluarga ya, akan mempercepat penyebarannya itu sendiri. Iya, apalagi dari hal itu tadi kan, saya kenapa berandai-andai drama seperti itu, saya coba menganalisa kenapa saya mendengar berita ada beberapa lah gitu orang yang positif kok kabur gitu kan. Apakah mungkin itu hanya egoismenya dia sendiri atau mungkin ada pemikiran seperti itu? Saya mencoba memandang dari sudut pandang yang berbeda. Apakah jangan-jangan seperti itu? Nah, tapi dengan cepatnya penyebaran seperti ini, saya masih mengherankan kenapa masyarakat yang punya gejala tidak ingin segera melaporkan dirinya. Apakah sememalukan itukah corona? Padahal ini bukan HIV gitu loh, yang harus dimana kita kalau terjangkit itu kita malu gitu kan. Kalau corona kan bukan perbuatan kita ya. Apakah sememalukan itukah corona atau seperti apa sih sebenarnya? Masyarakat butuh diedukasi nih soal ini. Iya, betul. Ini sangat dilematis ya. Dilematis itu dalam artian betul seperti yang Mas katakan tadi. Bahwa ini bukan AIDS loh gitu. Ini bukan AIDS. Ngapain sih kita takut ya, apalagi sampai membohongi petugas kesehatan. Jangan sampai. Ini bagi rekan-rekan yang ada di rumah ya, keluarganya juga,
Kalau memang benar dari wilayah yang terjangkit ya, kemudian juga wilayah terkonfirmasi sudah banyak yang positif, tolong sampaikan dengan jujur ya. Karena takutnya kayaknya ini karena ada aturan bahwa dia harus 14 hari ya, 14 hari minimal karantina mandiri, kemudian dia tidak bisa beraktivitas. Nah, ini yang kemungkinan ditakutkan dan banyak sekali orang melakukan kebohongan. Jadi kita kan selalu anjurkan nih untuk pasien ya, bukan pasien, maksudnya orang yang melaporkan diri habis perjalanan itu isolasi mandiri selama 14 hari, social distancing selama 14 hari. Kemudian kalau yang dari transmisi lokal itu karantina mandiri selama 14 hari. Ini yang mungkin ditakutkan orang-orang. Jadi mereka tidak mau jujur, padahal berbahaya sekali. Ini, ya takut nggak bisa kerja, takut nggak bisa kemana-mana, ya aktivitas sosialnya dibatasi. Ini yang menurut analisa kami penyebab dari orang-orang ini tidak mau mengungkapkan. Ya. Tapi ya benar sih, ini satu dilema yang berat sekali ya, karena saya sendiri pun waktu itu pernah 1 bulan terakhir ini saya sempat demam tinggi waktu itu. Nah, untungnya ternyata itu bukan gejala COVID karena saya belum tidak ada kemana-mana, cuman di rumah aja. Kemudian ternyata saya demam itu gara-gara kehujanan. Demam saya lumayan tinggi waktu itu, sekitar 38,5. Dan yang pertama kali saya pikirkan adalah, aduh gimana ya kalau misalkan tiba-tiba harus diisolasi di rumah sakit, kerjaan saya gimana dong gitu. Mungkin ini juga jadi satu pesan untuk pemerintah juga mungkin ya, untuk kira-kira apa langkah yang bisa dilakukan, solusi apa yang bisa diberikan untuk masyarakat, terutama yang katakanlah dia tulang punggung keluarga yang kerjanya harian tapi sekarang posisinya harus diisolasi gitu kan. Nah, lalu selanjutnya sebenarnya nih virus bisa sembuh nggak sih? Kalau virus ya sesuai penelitian yang ada itu self-healing disease ya. Jadi dia bisa diri kita sendiri sebenarnya bisa menyembuhkan diri sendiri. Makanya ada kelompok yang rentan ya, kelompok yang rentan. Kelompok yang rentan ini misalnya balita ya, kemudian lansia dan orang-orang yang memiliki penyakit dengan penurunan imunitas atau daya tahan tubuh. Jadi memang kalau pada tahap awal yang hanya gejalanya ringan itu memang dianjurkan karantina mandiri, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh dengan berharap tubuh akan memproduksi antibodi sendiri ya, mengenali virus, antibodi memproduksi antibodi sendiri, kemudian memakan virus itu dan menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, tetapi pada orang-orang yang memiliki gejala gangguan sistem imunitas atau daya tahan tubuh, dia imunnya sudah lemah ya, imunnya sudah lemah sehingga untuk mengobati diri sendiri itu agak susah, sehingga virus akan lebih mudah berkembang biak dan merusak. Nah, ini yang kita jaga pada penyebaran terutama pada lansia dan orang-orang yang memiliki penyakit seperti penyakit jantung bawaan, ya penyakit jantung kronis, kemudian kencing manis segala macam. Ini kelompok-kelompok yang rentan, yang makanya kita selalu anjurkan makanya karantina, self isolasi supaya dia dalam masa 14 hari itu tadi dia tidak menjadi carrier atau penular kepada orang lain ya, agent penular kepada orang lain. Kalau selama isolasi mandiri, misalkan selama isolasi mandiri itu pola hidup seperti apa aja sih yang dilakukan, yang sebaiknya dilakukan supaya tubuh kita memproduksi imunnya lebih cepat gitu? Ada nggak sih misalkan kayak makanan-makanan apa aja yang sebaiknya dikonsumsi, ataukah kita perlu mengkonsumsi obat tertentu atau vitamin tertentu gitu selama isolasi, itu sebaiknya seperti apa? Iya, ini kita kenal sebetulnya dengan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Kementerian Kesehatan sudah sejak beberapa tahun yang lalu itu mengkampanyekan perilaku hidup bersih dan sehat dan gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, ber-PHBS dengan salah satunya makan makanan yang bergizi ya, makan makanan yang bergizi, kemudian juga menjaga kesehatan fisik ya, cuci tangan pakai sabun. Nah, dengan harapannya dengan makan makanan yang bergizi ini sebenarnya kita bisa membangun daya tahan tubuh kita secara mandiri ya. Jadi cukup buah ya, cukup sayur, protein segala macam, ini akan menjadi sumber-sumber tubuh kita membangun antibodi. Nah, bagaimana dengan suplemen? Kita tidak melarang, silahkan aja menggunakan suplemen ya, karena itu juga salah satu upaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, tetapi yang tidak kita anjurkan adalah
misalnya ini kan ada informasi berkumur dengan air garam selama beberapa menit akan mematikan virus corona. Kan banyak nih broadcast di WhatsApp betul, WA group segala macam. Misalnya berjemur pada pukul sekian akan mematikan virus corona. Nah, ini disinformasi disinformasi. Bukan salah ya, bukan tapi salah. kurang tepat ya. Kurang tepat disinformasi. Jadi misalnya berkumur dengan air garam itu dia memang bisa ya membuat beberapa bakteri mati misalnya, tetapi dia tidak serta-merta membunuh virus corona. Malah kalau dilakukan misalnya berlebihan selama beberapa menit malah akan menyebabkan iritasi di saluran napas bagian atas nih, terutama tenggorokan ya. Di tenggorokan itu dia akan iritasi. Kalau iritasi kan malah lebih memudahkan lagi virus untuk bekerja di situ. Kemudian berjemur itu tidak mematikan virus corona, tetapi meningkatkan daya tahan tubuh ya dengan ultraviolet B itu akan menjadi provitamin D3 ya, provitamin D. Jadi akan membangun daya tahan tubuh dari dalam, mendapatkan perangsangnya dari sinar matahari ultraviolet B UVB. Nah, itu dilakukan dari sekitar jam 9 jam 10. Nah, itu berjemur kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit cukup. Ya, tidak yang sampai berjam-jam ya, malah yang ada nanti malah kulitnya rusak hitam, malah bahaya. Saya lihat di media sosial gitu, ada ibu yang jemur anaknya sampai setengah jam terus anaknya gosong gitu. Gosong betul. Ada tuh yang habis itu karena pakai kacamata tahu-tahu yang putihnya cuma di mata saja. Berarti selama ini, sejauh ini yang bisa kita lakukan cuma pertahanan diri dan tidak bisa melawan ya berarti ya. Kata-kata melawan itu hanya memperkuat barisan pertahanan aja dong berarti. Iya betul. Jadi memperkuat daya tahan tubuh kita sendiri, yang menghindari potensi penyebaran infeksinya. Itu yang harus kita lakukan. Karena seperti yang disampaikan kan, virus ini tidak bisa jalan sendiri. Dia tidak menyebar melalui udara, tidak bisa jalan sendiri. Dia perlu perantara. Nah, perantaranya ini ya kita ini ya, kita kontak fisik, kita memegang benda-benda yang sudah tertular oleh virus dan membawanya ke orang lain. Nah, ini yang makanya ada anjuran bahwa stop, jangan bepergian dulu gitu. Wah, ini rumit sekali ya, karena kita bagaikan berperang dengan makhluk yang nggak kelihatan gitu. Betul sekali, iya. Kalau yang ini kita bahkan saat ini pun kita berdua kan tidak tahu apakah saya membawa virus atau misalnya masnya bawa virus, kita tidak tahu. Tapi saya coba melihat sisi positif ya. Kalau misalkan dari sisi positif, jika nanti persoalan ini sudah selesai dan kita semua selama masa penyerangan COVID ini melaksanakan pola hidup sehat yang dianjurkan pemerintah, berjemur, kemudian menjaga kebersihan, saya rasa manfaat baiknya setelah polemik ini selesai, kita akan jadi pribadi yang lebih sehat dan kuat mungkin ya, karena tubuh kita sudah dilatih untuk tidak bersih. Harapannya seperti itu ya. Malah lebih disiplin, mudah-mudahan seperti Jepang kan, gitu kan. Rajin cuci tangan. Jadi kayak kita berusaha memandang sisi positif dari setiap permasalahan kan, walaupun hal itu bukan berarti membuat kita meremehkan permasalahan yang ada sekarang begitu. Nah, berkaitan dengan hal ini, untuk di Bartim sendiri kira-kira masih adakah pola-pola masyarakat yang sebaiknya diperbaiki gitu dari pengamatan teman-teman kesehatan itu seperti apa? Iya, ini beberapa masukan yang kami terima banyak, meme-meme di media sosial. Kemudian juga memang ada yang menyampaikan bahwa katanya kami dikunci di rumah, tidak bisa kerja, anak istri makan apa gitu kan, atau bagaimana. Nah, ini yang perlu dipahami sebetulnya. Pemerintah sebenarnya tidak melarang ya kita itu bekerja kayak petani, pekebun ya, apalagi kan daerah geografisnya Barito Timur kan kebanyakan memang petani pekebun ya. Silahkan saja, tidak apa-apa ya, silahkan kalau misalnya mau ke kebun, menoreh karet kan tidak apa-apa. Itu kan bukan suatu pekerjaan yang sifatnya berkumpul atau bertemu orang banyak, ya, apalagi kan perginya ke hutan. Nah, kalau kan tidak mungkin virus corona ke hutan kalau nggak ada yang bawa kan, seperti itu. Jadi silahkan saja bekerja, tetapi ada tetapinya tetap ya, bahwa yang paling utama adalah menjaga diri sendiri, kesehatan dengan tadi pertama jangan menyentuh wajah pada saat bekerja. Apabila harus menyentuh wajah, ingat cuci tangan dulu. Ya, ingat cuci tangan dulu. Kemudian setelah kembali dari tempat
kerjanya ya sawah atau kebun, mandi sebelum menyentuh orang lain ya di rumah mandi, kemudian pakaian direndam di deterjen, dicuci langsung seperti itu. Nah, Berarti hand sanitizer itu hanya sebagai opsi untuk cuci tangan yang lebih instan. iya betul Keutamaannya sekali. tetap sabun berarti. Tetap sabun. Oke. Ya. Untung sabun tidak langka ya sekarang. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Siapa tahu habis ini nanti tayang yang dibeli malah sabun. Nah, kemudian virus ini kalau misalkan bertahan di satu benda, misalkan katakanlah dia bertahan di kursi ini atau di meja ini, kemudian atau misalkan di tiang listrik gitu kan, di benda-benda mati yang sifatnya terkena sinar matahari dan terkena udara, itu berapa lama virusnya bisa bertahan? Kalau untuk berapa lama virusnya bertahan ini masih diteliti ya, masih penelitian. Ada yang menyebutkan antara 6 sampai 8 jam, tetapi itu adalah statistik. Kita tidak tahu bahwa apakah dia bisa kurang dari itu atau lebih dari itu, kita tidak tahu karena itu hanya statistik. Tetapi yang jelas pada saat misalnya kita memegang benda tersebut yang sudah tertular, kemungkinan dia ada di tangan kita, ada di tubuh kita gitu. Tapi dia untuk konfirmasi virusnya memang beneran bisa mati kalau kena desinfektan, benar? Betul, ya. Jadi desinfektan sabun itu dia akan merusak selaput luar atau amplop daripada virusnya. Itu dia, kalau dia amplopnya rusak, maka kemungkinan RNA-nya juga bisa rusak gitu.